Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat teraman di dunia ini. Sampai malam itu, ketika ayah membanting pintu kamar saya dan menyuruh saya keluar dari rumah selamanya. "Kau bukan anakku lagi," teriaknya, suaranya menggema seperti petir di musim hujan Jakarta. Hati saya hancur berkeping-keping. Saya, Ardi, anak sulung yang selalu patuh, yang membantu ibu di dapur, yang menemani ayah ke masjid setiap Jumat, tiba-tiba menjadi musuh hanya karena mereka menemukan pesan-pesan dari Rea di ponsel saya. Rea, teman kuliah yang membuat dunia saya berwarna, yang membuat saya merasa hidup untuk pertama kalinya. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Saya berdiri di teras rumah dengan tas ransel berisi pakaian seadanya, air mata bercampur air hujan. Ibu menangis di balik pintu, tapi tidak berani membela. Adik-adik saya mengintip dari jendela, wajah mereka penuh ketakutan. Ayah berdiri tegar, tapi saya tahu di balik kemarahannya ada rasa malu yang dalam, malu karena anaknya penyimpang. "Pergi. Jangan pernah kembali kalau kau masih seperti ini," katanya terakhir kali sebelum menutup pintu dengan keras. Saya berjalan menyusuri jalanan basah, tanpa tujuan. Pikiran saya kacau. Mengapa Tuhan menciptakan saya seperti ini jika ini begitu salah? Mengapa cinta saya kepada Rea dianggap dosa besar, sementara cinta heteroseksual adik saya dipuji-puji? Saya merasa sendirian di dunia yang begitu luas ini. Beberapa hari kemudian saya menghubungi Rea. Dia datang menjemput saya di terminal bus. Wajahnya penuh khawatir saat memeluk saya di tengah keramaian. "Kita akan baik-baik saja," bisiknya. Saat itu saya percaya padanya. "Kami pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih ramah," katanya. "Di sana kami mulai hidup bersama." Rea bekerja sebagai desainer grafis, saya sebagai guru les priat. Hidup sederhana, tapi penuh kehangatan. Setiap malam kami berbaring berdampingan berbicara tentang mimpi-mimpi kami. Rea ingin punya anak suatu hari nanti. "Adopsi mungkin," katanya sambil tersenyum. Saya tertawa, tapi dalam hati saya ragu. Di Indonesia, bagaimana mungkin dua pria bisa punya anak secara legal? Tahun-tahun berlalu. Kami semakin dekat, semakin saling mencintai. Tapi konflik mulai muncul. Rea ingin lebih terbuka, ingin bergabung dengan komunitas di Jogja. Saya takut. Kalau keluargaku tahu kita masih bersama, mereka akan semakin membenci, kata saya. Rea marah. "Kau masih peduli pada mereka yang mengusirmu?" Saya diam. "Ya, saya masih peduli. Setiap Idul Fitri, saya diam-diam mengirim uang ke ibu melalui adik saya. Ibu selalu menangis di telepon, tapi ayah melarang mereka menyebut nama saya." Suatu hari, Rea mengusulkan sesuatu yang gila, surogasi di luar negeri. Kami menabung bertahun-tahun. Dengan bantuan teman di Thailand, akhirnya kami punya anak. Bayi laki-laki kecil yang kami beri nama Ra. Saat melihat wajahnya pertama kali, air mata saya mengalir. Ini bukti cinta kami, bukti bahwa kami bisa membangun keluarga meski dunia menentang. Tapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. Rea mulai sering bepergian untuk proyek, meninggalkan saya sendirian dengan Ra. Saya curiga. Suatu malam, saya menemukan pesan-pesan dari pria lain di ponselnya. "Ini hanya teman," katanya. Tapi saya tahu itu bohong. Konflik semakin memuncak. Kami bertengkar hebat. "Kau tidak pernah benar-benar move on dari masa lalu. Kau masih takut," teriak Rea. Saya menangis. "Dan kau? Kau mencari pelarian di orang lain." Akhirnya, Rea pergi. Meninggalkan saya dan Ra. Katanya dia butuh waktu. Tapi waktu itu tidak pernah datang. Saya sendirian lagi, kali ini dengan anak kecil yang setiap hari bertanya, "Papa Rea mana?" Saya semakin kuat karena Ra. Saya bekerja keras, membesarkannya sendirian.
Ra tumbuh menjadi anak yang ceria, pintar, dan penuh kasih. Dia tidak tahu tentang masa lalu saya, tentang mengapa kami tidak punya di ibu. Saya bilang saja bahwa kami keluarga spesial. Bertahun-tahun kemudian ketika Ra berusia 7 tahun, saya memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Bukan karena rindu ayah yang keras, tapi karena ibu sakit parah. Adik saya menelepon, suaranya gemetar. Ibu ingin bertemu kau, Mas. Sebelum terlambat. Hati saya bergetar. Apakah saya siap menghadapi mereka lagi? Apakah saya siap membawa Ra ke rumah yang pernah mengusir saya? Perjalanan kereta dari Jogja ke Jakarta terasa begitu panjang. Ra tidur di pangkuan saya, wajahnya polos tanpa beban. Saya memandang keluar jendela, melihat sawah-sawah hijau berganti gedung-gedung tinggi. Pikiran saya melayang ke masa kecil, ke rumah besar di pinggiran Jakarta tempat saya dibesarkan. Apa yang akan mereka katakan saat melihat saya kembali? Apalagi dengan Ra di sisi saya. Anak yang lahir dari cinta terlarang di mata mereka. Sampai di stasiun Gambir, adik perempuan saya, Lina, menjemput. Wajahnya berubah saat melihat saya. Mas Ardi, bisiknya, air mata mengalir. Kami berpelukan lama. Ra memandang bingung. Ini Tante Lina, nak, kata saya. Di mobil, Lina bercerita tentang ibu. Kanker sudah stadium lanjut. Ayah masih keras, tapi diam-diam sering menangis sendirian. Ayah rindu kamu, Mas. Tapi gengsinya tinggi. Saya diam rindu. Setelah mengusir saya seperti sampah. Sampai di rumah, suasana hening. Rumah masih sama, tapi terasa asing. Ibu terbaring lemah di kamar. Saat melihat saya, tangannya gemetar mencari tangan saya. Ardi. Anakku, isaknya. Saya menangis di pelukannya. Semua dendam seolah mencair. Ra masuk malu-malu. Ini cucu ibu, kata saya pelan. Ibu tersenyum lemah, mengelus kepala Ra. Cantik sekali. Mirip kamu waktu kecil. Tapi ayah tidak muncul. Dia di ruang tamu, duduk diam membaca koran. Saat saya menyapa, dia hanya mengangguk dingin. Sudah lama tidak pulang, katanya datar. Malam itu, kami makan bersama untuk pertama kali setelah 10 tahun. Suasana tegang. Adik-adik saya berusaha mencairkan, tapi ayah diam saja. Besoknya, ibu semakin lemah. Saya tinggal di rumah untuk merawatnya. Ra bermain dengan sepupu-sepupunya. Mereka cepat akrab. Tapi ayah mulai bicara. Suatu sore saat saya di dapur, dia masuk. Anak itu. Dari mana? Tanyanya tajam. Saya menegang. Dari pasangan saya dulu. Pasangan? Pria itu suaranya naik. Saya mengangguk. Ya, Rea. Tapi dia sudah pergi. Ayah menggeleng keras. Kau masih seperti itu. Setelah semua yang terjadi. Air mata saya menetes. Saya tidak berubah, ya. Ini saya. Tapi saya tetap anak ayah. Dia keluar tanpa kata. Malam itu saya mendengar dia bertengkar dengan ibu. Dia bawa anak haram ke rumah ini. Hati saya sakit lagi. Anak haram. Ra yang polos itu. Ibu semakin parah. Di ranjang kematiannya, dia memegang tangan saya dan ayah. Jangan pisah lagi. Keluarga kita. Ayah menangis untuk pertama kali di depan saya. Setelah ibu meninggal, rumah terasa hampa. Pemakaman ramai, tetangga datang. Tapi bisik-bisik mulai terdengar. Itu anaknya Ardi yang dulu diusir. Katanya bawa anak dari mana gitu. Ayah semakin menjauh. Suatu hari, dia memanggil saya ke ruang keluarga. Lina dan adik lain ada di sana. Kau boleh tinggal di sini sementara, katanya dingin. Tapi anak itu, taruh di gubuk belakang.
Di dekat tempat sampah. Biar tidak mengganggu. Saya terpana. Apa maksud ayah? Rumah ini bersih. Aku tidak mau cucu-cucu lain terpengaruh. Kalau mau tinggal ikuti aturan. Hati saya hancur lagi. Ra, anak saya yang saya besarkan dengan cinta, ditempatkan seperti sampah. Malam itu saya menangis sendirian. Mengapa setelah bertahun-tahun luka ini masih terbuka? Mengapa pengampunan begitu sulit? Gubuk belakang itu kecil, lembab, dekat tumpukan sampah yang baunya menyengat saat angin bertiup. Saya membersihkannya sebaik mungkin, tapi tetap saja tidak layak untuk Ra. Anak itu bingung. Kenapa kita tidur di sini, Papa? Rumah nenek besar loh. Saya tersenyum paksa. Sementara, nak, kakek lagi marah. Ra mengangguk, tapi matanya sedih. Dia mulai jarang bermain dengan sepupu-sepupunya. Mereka diejek teman-teman karena punya om yang aneh. Saya semakin tertekan. Setiap hari melihat ayah yang menghindari pandang adik-adik yang sungkan. Hanya Lina yang diam-diam membantu membawa makanan ke gubuk. Pikiran saya kacau. Apakah saya salah kembali? Apakah saya egois membawa Ra ke neraka ini? Suatu malam, Ra demam tinggi. Saya panik. Di gubuk yang dingin tanpa pemanas. Saya lari ke rumah utama memohon ayah. Yah, Ra sakit. Tolong biarkan dia tidur di dalam. Ayah memandang dingin. Bawa ke dokter saja. Air mata saya mengalir. Ini rumah keluarga, Yah. Ra cucu ayah. Dia diam lama. Akhirnya besok pagi saja. Malam itu saya memeluk Ra erat-erat berdoa agar demamnya turun. Dalam hati saya menyalahkan diri sendiri. Mengapa saya tidak lebih kuat? Mengapa saya masih mengharapkan pengakuan dari orang yang pernah membuang saya? Pagi harinya Ra lebih baik. Tapi kejadian itu membuka luka lama. Saya mulai berpikir untuk pergi lagi. Dina datang membawa sarapan. Mas, sabar ya. Ayah pelan-pelan berubah. Kemarin dia tanya tentang Ra. Saya tersenyum pahit. Berubah. Setelah menempatkan kami di tengah sampah. Hari-hari berlalu. Saya bekerja remote dari gubuk mengajar online. Ra belajar sendiri, pintar sekali. Tapi saya lihat dia semakin pendiam. Suatu hari ayah datang ke gubuk. Pertama kali. Wajahnya tegang. Ra mana? Saya kaget. Di dalam, Yah. Dia masuk melihat Ra sedang menggambar. Bagus gambarnya, katanya pelan. Ra tersenyum malu. Makasih, kek. Ayah duduk diam lama. Akhirnya, makan kakek, ya. Ra mengangguk. Ayah menatap saya. Kau. Keras kepala seperti ibumu. Saya meneteskan air mata. Apakah ini awal pengampunan? Tapi tidak semudah itu. Malam itu, tetangga datang ramai-ramai. Katanya ada yang lapor bahwa rumah ini menampung penyimpang. Ayah dipanggil, malu besar. Besoknya, dia marah lagi. Ini gara-gara kau. Keluarga kita jadi bahan gunjing. Saya menunduk. Ma, iya. Kami akan pergi. Tapi Lina membela. Ayah. Ibu mati pun ingin kita bersatu. Pertengkaran hebat. Adik laki-laki saya ikut membela ayah. Mas Ardi memang salah. Bawa dosa ke rumah. Hati saya remuk. Lagi-lagi pengkhianatan dari keluarga sendiri. Malam itu saya packing barang. Ra menangis. Papa, aku tidak mau pergi. Aku suka sama Tante Lina. Saya peluk dia erat. Kita harus kuat, nak. Tapi saat mau pergi, ayah muncul di pintu gubuk. Tunggu. Suasana tegang.
Ayah berdiri di ambang pintu gubuk, cahaya lampu temaram menerangi wajahnya yang tua. Kerutan di dahinya semakin dalam, tapi matanya tidak lagi dingin. "Jangan pergi," katanya pelan, suaranya bergetar. Saya terdiam, tas di tangan terasa berat. Ra memandang bergantian antara saya dan ayahnya. "Ini rumahmu juga," lanjut ayah. "Dan rumah Ra." Air mata saya mengalir tanpa suara. Bertahun-tahun saya menunggu kata-kata ini, tapi sekarang terasa terlambat. Ayah masuk, duduk di lantai kayu yang berderit. Ayah salah. Dulu ayah takut. Takut malu, takut dosa, takut apa kata orang. Tapi setelah ibumu pergi, ayah sadar. Keluarga lebih penting dari apapun. Dina muncul di belakang, tersenyum haru. Ayah memandang Ra. "Makan kakek yang jahat, ya, nak. Mulai sekarang, tidur di rumah besar saja." Ra berlari memeluk ayah. "Iya, kek." Saya menangis terseduh. Apakah ini nyata? Setelah semua penderitaan, pengampunan datang begitu saja. Tapi luka tidak sembuh seketika. Hari-hari berikutnya, ayah mulai bertanya tentang hidup saya. Tentang Rea yang pergi. "Dia meninggalkan kalian?" tanyanya, suaranya penuh penyesalan. Saya cerita semuanya. Tentang cinta, pengkhianatan, kesendirian. Ayah mendengar diam, tapi saya lihat air matanya. "Kau kuat sekali, Di," katanya akhirnya. Lebih kuat dari ayah. Perlahan, rumah menjadi hangat lagi. Ra bermain bebas, adik-adik mulai menerima. Tapi masyarakat luar masih bisik-bisik. Suatu hari, ada demo kecil di depan rumah. Beberapa orang dari masjid terdekat protes. "Rumah ini najis." Ayah keluar, menghadapi mereka. "Ini rumah saya. Anak saya. Cucu saya. Kalian tidak punya hak menghakimi." Saya terharu melihat ayah membela kami. Untuk pertama kali. Tapi konflik batin saya masih ada. Apakah saya bisa benar-benar memakan? Apakah Ra akan tumbuh bahagia di sini? Saya mulai cerita pada Ra tentang masa lalu pelan-pelan. "Papa punya cinta spesial dulu. Seperti ayah dan ibu orang lain." Ra mengangguk. "Aku tahu, Pak. Aku sayang papa apa adanya." Hati saya hangat. Tahun berganti. Ra semakin besar. Ayah semakin tua, tapi semakin bijak. Dia mulai membaca tentang diam-diam suatu hari, dia bilang mungkin Tuhan punya rencana lain untuk setiap orang. Saya tersenyum. Perubahan kecil tapi berarti. Tapi masa lalu kembali menghantui. Rea muncul lagi. Menelepon saya setelah bertahun-tahun. "Aku rindu Ra. Dan kamu." Hati saya goyah. Apakah cinta lama masih ada? Telepon dari Rea membuat segalanya kacau lagi. Suaranya di ujung sana begitu familiar, penuh penyesalan. "Aku salah, Di. Aku takut dulu. Tapi sekarang aku siap kembali." Saya diam lama. Gambaran Ra kecil yang ditinggalkan, malam-malam saya menangis sendirian, semua kembali. "Terlambat, Re," kata saya akhirnya. "Kami sudah punya hidup baru." Tapi Rea tidak menyerah. Dia datang ke Jakarta, muncul di depan rumah. Wajahnya lebih tua, tapi masih tampan seperti dulu. Ayah melihatnya, langsung marah. "Orang yang meninggalkan anakku." Rea menunduk. "Saya minta maaf, Pak." Ra keluar, memandang Rea bingung. "Papa Rea." Rea menangis, memeluk Ra. Anak itu balas memeluk, tapi matanya mencari saya. Malam itu, kami bicara bertiga. Rea cerita tentang penyesalannya, tentang bagaimana dia tersesat setelah pergi. Aku ingin jadi keluarga lagi. Hati saya terbelah. Cinta lama masih ada, tapi luka terlalu dalam. Apakah saya bisa percaya lagi? Ayah menasihati saya.
Pikirkan Ra. Tapi jangan lupakan dirimu sendiri. Hari-hari berikutnya penuh gejolak. Rea tinggal sementara di hotel, sering datang. Ra senang punya dua papa lagi. Tapi saya ragu. Suatu malam, Rea mengaku. Dulu aku selingkuh karena takut komitmen. Takut masyarakat, takut masa depan kita. Pengkhianatan itu kembali menyakitkan. Kau hancurkan kami, Re. Dia menangis. Berikan kesempatan kedua. Saya butuh waktu. Saya jalan-jalan sendirian di Ancol, memandang laut. Mengingat semua penderitaan, tapi juga kebahagiaan bersama Rea dulu. Akhirnya, saya putuskan. Kita bisa coba lagi. Tapi pelan-pelan. Untuk Ra. Rea bahagia luar biasa. Tapi keluarga bereaksi beragam. Ayah awalnya menentang. Dia sudah khianati sekali. Tapi melihat Ra bahagia, ayah luluh. Hidup mulai stabil. Kami bertiga tinggal di rumah besar. Ayah mulai menerima Rea, meski pelan. Tapi badai datang lagi. Media lokal memberitakan tentang keluarga penyimpang di kampung kami. Oto rumah bocor. Ancaman datang. Ayah stres berat. Ini gara-gara kalian. Konflik memuncak lagi. Apakah kami harus pergi? Ancaman semakin menjadi. Surat kaleng, telepon mengancam, bahkan batu dilempar ke jendela. Ayah sakit, tekanan darah naik. Ayah tidak kuat lagi, katanya lemah. Hati saya remuk. Apakah cinta kami harus terus membayar mahal? Rea mengusulkan pindah ke luar kota. Ke Bali mungkin. Lebih terbuka. Tapi Ra tidak mau. Aku suka di sini sama kakek dan tante. Saya bingung. Antara cinta dan keluarga besar. Malam itu ayah memanggil kami semua. Wajahnya pucat tapi tegar. Duduklah. Kami duduk di ruang keluarga. Ayah mulai bicara pelan. Ayah dulu salah besar. Mengusir Ardi, menempatkan Ra di gubuk. Ayah takut neraka, takut malu. Tapi sekarang ayah sadar, neraka sebenarnya adalah memisahkan keluarga. Air mata semua mengalir. Ayah akan hadapi masyarakat. Ini rumah kita. Kalian tetap di sini. Ayah keluar rumah, mengumpulkan tetangga. Untuk pertama kali, dia bicara terbuka. Anak saya Gai. Cucu saya dari cinta mereka. Tapi mereka keluarga saya. Siapa yang berani ganggu berhadapan dengan saya? Beberapa tetangga diam, beberapa pergi. Tapi perlahan dukungan datang. Dari yang muda-muda, dari yang pernah punya pengalaman serupa. Hidup mulai tenang. Ra tumbuh bahagia, punya dua papa dan kakek yang melindungi. Saya menikah secara sederhana dengan Rea, hanya keluarga inti. Ayah hadir, tersenyum bangga. Di usia senja, ayah sering duduk dengan Ra, bercerita tentang masa kecil saya. Papa kamu anak baik. Selalu. Saya sadar, pengampunan butuh waktu, tapi cinta keluarga bisa menyembuhkan segalanya. Kami bukan keluarga sempurna. Tapi kami keluarga yang saling menerima, di tengah masyarakat yang masih belajar. Ra bertanya suatu hari, Papa, apa Gai itu salah? Saya tersenyum. Cinta tidak pernah salah, nak. Yang salah adalah kebencian. Ayah mengangguk dari kursi roda. Benar sekali. Di akhir hayatnya, ayah berbisik pada saya, makan ayah. Dan terima kasih sudah kembali. Saya menangis. Terima kasih telah menerima kami kembali, ya. Keluarga kami, meski terluka, akhirnya utuh. Dalam pelukan cinta yang sesungguhnya, tanpa syarat.